What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Ya, di video kali ini gue akan bahas iOS 17 beta 3 yang baru aja resmi dirilis sama Apple semalam atau tepatnya dini hari tadi. Kira-kira fitur baru apa aja yang ditambahkan di iOS 17 beta 3 ini? Jadi nggak usah berlama-lama lagi, simak video ini hingga selesai, langsung aja check this out guys. Oke, semalam atau tepatnya dini hari tadi Apple resmi merilis iOS 17 beta 3. Tetapi tidak hanya iOS 17 saja yang dirilis sama Apple. Adanya iPadOS 17 beta 3, macOS 14 beta 3, watchOS 10 beta 3, dan tvOS 17 beta 3. Ya, itu adalah jajaran operating system Apple yang resmi dirilis secara beta. Disclaimer dulu, ini masih version beta, belum versi public resminya. Jadi kalau teman-teman menanyakan, Bang, kok gue belum kebagian ya iOS 17? iya, karena ini masih versi beta, masih tahap uji coba, tapi udah tahap yang ketiga kayak gitu. Oke? Dan sekedar informasi aja, harusnya di bulan Juli ini Apple merilis public betanya. Public beta itu apa sih, Bang? Public beta adalah versi uji coba untuk user di luar developer, dan itu gratis, kalian bisa akses. Tapi sepertinya nggak dalam minggu ini, kemungkinan di minggu depan berbarengan versi iOS 16.6 kayak gitu. Oke, kita mulai. Yang pertama terkait build numbernya. Build numbernya kalau kita cek di setting, lalu ke about dan iOS version, ini adalah build number iOS 17 beta 3 ya. Jadi berubah tentunya dari beta 2 ke beta 3. Oke. Lalu firmware juga update ya. Di sini firmware-nya, modem firmware-nya ini berubah. Kalau kalian bisa lihat nih di bagian yang sini, modem firmware juga sudah berubah alias update karena beta 3 ada pembaruan seperti itu ya. Lalu size update-nya itu cukup lumayan ya, sekitar 1 gigaan. Sebentar, tadi malam udah gue cek dan udah gue screenshot. Nah, ini dia. Ini size update-nya sekitar 1,17 giga, dan ini di iPhone 14 Pro gua. Tentunya setiap device iPhone berbeda-beda size-nya, jadi buat teman-teman jangan heran kalau misalkan ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, karena setiap iPhone pasti beda-beda size-nya. Dan ini untuk iPhone 14 Pro di 1,17 giga. Oke. Fitur yang pertama ada pada Apple Music. Nah, kalau kalian buka Apple Music di sini, misalkan gua pilih Apple Music ini nih ya, ini lagu Tulus. Kalau kalian pilih menu di sudut kanan di sini, kalian pilih menu sudut kanan, di bagian atas nih, paling atas adanya kredit. Kredit itu apa sih isinya? Nah, kalau kita tap view kredit, dia akan memunculkan nih siapa aja pencipta lagu, komposernya siapa, detailnya, liriknya, dan segala macamnya. Bahkan kualitas audionya ada keterangannya nih di bagian bawah. Jadi cukup sangat ngebantu banget untuk teman-teman yang ingin tahu dari sebuah lagu, kreditnya itu isinya apa aja. Misalkan kalau kalian ingin view liriknya, dan di sini bisa langsung muncul view liriknya. Jadi gampang ya. Dan udah gue cek ke lagu-lagu yang lain juga sama ya. Dari Bring Me The Horizon, kita pilih menu sudut kiri, lalu pilih yang paling atas, show credit atau view credit. Nah, di sini ada detailnya nih. Bahkan detail personilnya tuh, dimana sebagai performing artisnya, dan untuk produsernya juga ada. Jadi cukup sangat lengkap banget lah ya dengan adanya fitur di Apple Music ini, yaitu untuk view kreditnya. Selanjutnya pada aplikasi Weather. Jadi kalau kalian buka aplikasi Weather di sini, di bagian bawah ini nih, nah yang sebelah sini nih, yang ini sebenarnya ini bukan baru sih ya, cuman lebih ditingkatkan aja. Jadi kalau misalkan yang UV index ini dia lebih detail, jadi lebih ditingkatkan daripada sebelumnya, dan untuk yang average-nya juga jauh lebih detail. Apabila average-nya kalian tap di sini, nah ini cukup detail sekali ya, dan bahkan ada di bawah di bagian sini nih, tuh kelihatan ya, ini detailnya ditambahkan sama Apple. Jadi buat teman-teman yang ingin mendapatkan informasi dari aplikasi Weather, cukup sangat baik sekali ya, karena sudah ditambahkan sama Apple kayak gitu. Selanjutnya pada aplikasi Message ya. Di aplikasi Message contohnya nih seperti ini nih, kalau kalian tambahkan ingin attachment foto, itu ikonnya berubah. Misalkan gue tambahkan, nah di bagian sini icon foto ini berubah ya, dan tentunya tidak hanya foto saja, icon location juga berubah. Jadi lebih tepatnya di redesign sama Apple terkait icon kamera nih, atau icon foto lebih tepatnya, dan icon location di aplikasi Message. Oke. Selanjutnya ada pada aplikasi foto, yaitu terkait fitur lookup. Gue contohkan di sini, kalau misalkan yang hewan itu ikonnya, icon yang bawah nih, yang biasanya huruf I atau logo hewannya itu logo kaki kalau nggak salah. Nah, sekarang sudah berubah, ada gambar hewannya ya, yang tadinya huruf I ini. Jadi kalau kita tap, dia akan memunculkan informasi ya, dan yang bagian lookup yang paling atas ini
sini nih, kalau kalian tap akan memberikan resultnya kayak gitu. Oke, jadi yang berubah tuh sebenarnya di bagian icon ininya aja sih. Nih yang bawah ini nih, kayak gitu. Itu kan untuk yang hewan ya, tapi kalau untuk yang landmark sepertinya sama aja nih, sama ya I. Jadi kalau gua tap, dia ada look up landmark, dia akan memberikan result di sini. Resultnya sesuai fotonya ya, kayak gitu. Dan kalau gua geser lagi seperti ini daun ya, adanya logo look up yang paling atas nih. Misalkan gua tap plantnya, nah dia akan memberikan result kayak gitu. Cukup jelas ya. Tapi sebenarnya yang berubah itu di icon look up untuk yang hewan aja kayak gitu. Untuk yang food ya udah food aja seperti biasa nih food nih. Misalkan ya udah ada resultnya juga kayak gitu. Oke. Selanjutnya ketika kalian membuka aplikasi Home itu ada splash screen seperti ini ya, menandakan ada beberapa fitur tambahan yang ditambahkan sama Apple. Cuman sayangnya gue nggak bisa mendemokan ya, karena di aplikasi Home gue ini nggak ada yang berhubungan sama fitur tersebut seperti lampu dan lainnya. Karena aplikasi Home gue cuman apa ya, Apple TV doang sama HomePod. Tapi gue kasih tahu gambar di sini. Oke, gambar tersebut menunjukkan fitur pada aplikasi Home kayak gitu. Selanjutnya pada bagian setting kamera adanya depth control di preserve setting. Jadi kalau kalian pergi ke setting di sini, lalu kalian pergi ke kamera, lalu di bagian kamera ini kalian pilih yang preserve setting. Nah, kalian bisa enable depth controlnya. Oke, kayak gitu. Lalu selanjutnya pada aplikasi Health, dan ini sebenarnya gue minta bantuan sih teman-teman yang memang ngerti psikologi terkait mental health, karena ada fitur yang sebenarnya gue mau coba tapi gue nggak paham. Jujur gue nggak paham karena gue juga bingung gitu loh maksudnya bagaimana. Tapi ini cukup canggih setelah gue perhatikan fitur tersebut adanya pada aplikasi Health ya. Di sini aplikasi Health, lalu kalian pilih yang browse. Nah, di browse ini kalian pilih yang mental well-being. Nah, setelah mental well-being kayak gini, kalian scroll ke bawah. Di sini adanya lock your emotion and mode. Jadi di sini kalian tinggal get start aja, lalu kalian begin. Nah, di sini adanya nih how you feel right now gitu segala macam ya. Di next, dan kalian bisa tentukan nih choose feeling kalian, netral kah atau gimana kah tuh ya, seperti ini jadinya kayak gitu ya. Dan ini yang ditambahkan sama Apple, diimprovisasi. Sepertinya Apple cukup concern sekali dalam fitur ini. Jadi gua rasa buat teman-teman tolong informasikan kalau memang ada yang mengerti terkait fitur ini, boleh DM gua di Instagram ya. Karena gue juga tertarik sih sama fitur ini. Maksudnya gimana sih cara menggunakannya? Karena gua nggak tahu di bidang mental health. Jadi ya kalau misalkan ada teman-teman yang mengerti, silakan infoin di gue ya. Minta tolong. Oke. Selanjutnya pada bagian setting untuk fitur yang password, bisa kalian perhatikan di sini ada password ya. Nah, di bagian password di sini adanya share with family. Sorry kalau di blur ya. Ini adanya share with family. Jadi kalian bisa perhatikan fitur tersebut, kalian bisa gunakan untuk membagikan password terhadap keluarga teman-teman. Dan pastinya fitur ini menggunakan family sharing kayak gitu. Oke. Selanjutnya fitur name drop itu sudah ditingkatkan sama Apple. Cuman gue nggak bisa mendemokan karena gue cuman ada satu unit aja untuk gue install iOS 17 beta. Udah nggak ada unit lagi karena iPhone XR gue lagi gue gunakan untuk iOS 16.6 beta 4 kayak gitu. Oke, let's talk about performance. Gue ngerasa sih aman, nggak cepat panas. Tapi setiap video beta gue nggak menjanjikan yang namanya iOS beta itu kalian nggak usah berharap besar, nggak usah berharap kagak ada bug, pasti ada bug. Namanya juga iOS beta. Untuk performance sih aman ya. Gue sampai saat ini nggak ada keluhan sama sekali ya. Smooth juga, lancar-lancar aja dan nggak cepat panas. Tapi rasanya nggak afdol kalau kita nggak sekalian benchmark untuk skor di iOS 17 beta 3. Langsung aja di sini gue akan menggunakan fitur Geekbench 6. Kalian bisa perhatikan. Ini gue menggunakan Geekbench 6. Kalian bisa lihat sendiri iPhone 14 Pro, iOS 17, prosesor A16 Bionic dengan 3,46 GHz dan RAM memori yang digunakan 5,5 GB. Langsung aja ya, gue pilih CPU benchmark dan kita run benchmarknya ya. Oke, sedang proses. Jadi kita tungguin proses benchmarknya. Oke, ini udah selesai ya benchmarknya. Untuk single score-nya 2634 dan multicore-nya 5038. Tapi menurut gue ini hanyalah sebuah skor aja ya. Hanya angka aja sih bagi gue. Karena sejatinya yang penting performance pada saat kita menggunakan iPhone tersebut aman-aman aja. But overall sejauh ini memang aman-aman aja untuk performance. Tapi gue sedikit ragu di baterai. Cuman karena gue sudah tahu diri ini adalah iOS beta, jadi gue nggak terlalu berharap besar. Oke, selanjutnya kita akan bahas iPhone storage. Kita pergi ke settingan, lalu general, dan seperti biasa iPhone storage kalian bisa lihat di sini. iPhone storage loadingnya juga cepat, aman-aman aja, nggak ada kendala sih. Kayaknya memang sudah diperbaiki sama Apple. iPhone storage ini detailnya lebih banyak dan ini sudah sejak beta 2. Oke, dan kalau kita cek ke paling bawah sistem datanya tuh di 12 gigaan tuh, kelihatan ya. Namanya sistem data pasti naik turun, jadi nggak usah panik, santai aja. Kayak gitu untuk iPhone storage-nya. Sekarang kita bahas baterainya. Kalian bisa lihat di sini baterai gua di 20%, baru turun. Emang dari tadi tuh belum gue charger lagi ya. Jadi kalau kita cek langsung ke bagian setting untuk baterainya, di sini kita cek setting lalu baterai. Ini adalah activity baterai gua ya. Cukup lumayan deres ya karena penggunaannya juga lagi padat, tapi terakhir charger tuh jam 7
malam kemarin. Ya, kalian bisa lihat jam 7 malam kemarin, dan di pagi hari ini sudah gue update, dan ya menurut gue masih aman-aman aja sih. Cuman ada cumannya nih. Kalau kita cek baterai health gue sudah 90%. Turun 1% ya. Dari sebelumnya itu 91%. Tapi ya namanya baterai health pasti akan turun selama iPhone-nya kita gunakan ya. Apalagi ini versi beta. Pasti ada aja kelemahan baterainya. Sudah pasti sih. Tapi gue ngerasa dibanding beta 2 lalu, kalau lu nonton di video gue yang ini, sepertinya lebih aman baterai di beta 2 daripada beta 3. Tapi ya, semoga pada saat versi resminya nanti di bulan September berbarengan new generation iPhone yang baru, harusnya sih aman-aman aja ya untuk baterai, performance, dan lainnya. Dan gue berharap sih seperti itu. Apalagi untuk device-device iPhone teman-teman semua. Karena gue juga sebenarnya ngarepin juga yang aman-aman aja. Tapi gue bisa maklum karena ini versi beta, mau nggak mau ya, gue harus terima resikonya. Kayak gitu. Oke, itu tadi adalah fitur yang ada pada iOS 17 beta 3 ya. So far sih sejauh ini gue nggak ngerasa kendala dan aman-aman saja seperti beta 2. Tapi tadi udah gue katakan kayaknya baterai agak sedikit tidak baik-baik aja. Tapi semoga akan ada perbaikan di beta 4-nya ya. Semoga ya. Kemungkinan beta 4 nggak dalam waktu dekat sih pastinya. Karena Apple harus merilis public beta iOS 17-nya, dan Apple juga harus merilis versi resmi 16.6 kayak gitu. Oke? Jadi mungkin segitu aja video gue kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun deh. Kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.